Ikhwafillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki bab yang baru ya. Ini pembahasan toharoh sudah kita tuntaskan alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang sholat. Sebagai pengantar ya, ada beberapa uraian berkaitan dengan sholat ini sebelum kita masuk ke perincian hukum-hukumnya ya. Yang pertama berkaitan dengan maknanya ya, makna sholat, kemudian juga beberapa hikmahnya, lalu mudah-mudahan waktu mencukupi kita akan bahas sedikit tentang sejarah pensyariatannya. Makna sholah, makna dari kata as-sholah, tutlaqu kalimatus sholati fil lughatil arabiyyati ala du'a'i bi khair. Kata as-sholah itu digunakan dalam bahasa Arab untuk makna ad-du'a bi khair ya, mendoakan kebaikan. Secara bahasa sholat artinya mendoakan kebaikan. Ini disebutkan misalnya dalam surat Taubah ya, qala Allah Ta'ala di ayat ke-103 ya. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Ini bagian tengah ya ayat. Kalau dari awal itu perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah yang engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan itu. Lalu disebutkan di kelanjutan ayatnya washolli alaihim, dan salat atas mereka. Nah, salat atas mereka ini maksudnya apa? Doakan kebaikan. Ya. Washolli alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya salatmu maksudnya adalah sesungguhnya doamu untuk kebaikan itu kepada mereka merupakan sakanul lahum. Ya, ketentraman bagi mereka. Ud'ullaha lahum bil maghfirah. Yani doakan ya, berdoalah kepada Allah untuk mereka untuk mendapatkan ampunan, maghfirah. Ini termasuk doa kebaikan. Jadi itu secara bahasa ya, yang juga digunakan di dalam Al-Qur'an. Amma fi istilahil fuqaha, adapun dalam istilah para ahli fikih, fatutlaqu kalimatus sholati ala aqwalin wa af'alin makhsusatin tuftatahu bit takbiri wa tuhtatamu bit taslim. Maka kata as-shalah atau istilah ini digunakan untuk menyebut apa? Aqwal, jadi ucapan-ucapan ya, wa af'al, dan juga perbuatan-perbuatan makhsusah yang khusus. Jadi makanya dalam salat itu ada bacaan khusus, ada juga gerakan khusus. Tuftatahu bit takbiri wa tuhtatamu bit taslim, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan ya, mengucapkan salam ya, dengan taslim. Itu definisi ya salat dalam istilah para ahli fikih. Summiyat salatan li'annaha tashtamilu 'ala ad-du'a wa li'annahu al-juz'ul ghalibu fiha. Dinamakan aktivitas ya, ucapan dan perbuatan tadi itu sebagai salat. Kenapa? Karena mencakup doa. Dan juga bahkan doa ya, itu merupakan bagian yang dominan di dalam aktivitas tersebut. Ya, bacaan-bacaan salat itu kan banyak yang berupa doa. Ini kalau dalam istilah bahasa itu itlaqan lismil juz'i 'alal kulli ya. Menggunakan nama bagian untuk menyebut keseluruhan. Mungkin biasa dengar itu ada dalam bahasa kita itu ada namanya majas pars pro toto ya. Menyebutkan ya sebagian tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Nah, salat itu seperti itu ya. Dinamakan as-shalah, ucapan dan perbuatan yang khusus tadi ya, salah satunya karena apa? Di dalamnya memang ada doa, dan doa itu cukup dominan. Banyak ya, mulai dari iftitah
ya kita berdoa. Ya, kemudian nanti di suratul Fatihah yang menjadi salah satu rukun itu juga mengandung doa, ya, dan seterusnya. Sampai pada terakhir itu bacaan salam pun itu juga berisi doa. Ya. Makanya banyak sekali doa kebaikan yang ada di dalam. Itu makna as-shalah. Ya, sekarang kita akan lihat hikmatuha, ya, hikmahnya. Lis-sholati hikamun wa asrarun katsiratun nulakhisuha fi ma yali. Salat itu memiliki banyak hikam, ya. Wa asrarun katsirah, juga rahasia yang banyak, rahasianya banyak, hikmahnya banyak, ya. Kalau mau lihat lebih detail itu banyak di kitab para ulama, terutama yang membahas tentang tazkiyatun nafs, ya. Banyak dirinci. Nah, dalam ini karena kita fikih, fokusnya bukan di situ, ya. Tapi tetap, ya, disampaikan kata para penulis di sini, nulakhisuha fi ma yali, yang kami ringkas, ya, hikmah dan rahasia salat itu sebagai berikut. Setidaknya ada empat, ya. Ada empat yang dikemukakan di sini. Yang pertama, awalan ayyantabihal insanu ila hawiyatihil haqiqiyah. Ini agar manusia itu menyadari identitas dirinya itu yang hakiki, jati dirinya yang hakiki itu seperti apa. Yakni apa? Wahiya annahu 'abdun mamlukun lillahi azza wajalla. Ya, bahwa dia itu merupakan hamba yang dimiliki oleh Allah azza wajalla. Salat itu menyadarkan kita akan hakikat tersebut. Summa ay yazilla mutazakkiran laha, sehingga dia terus dalam keadaan mengingat jati dirinya itu. Orang di dunia ini kan kalau kita perhatikan tuh banyak yang terombang-ambing, bingung dia dalam beraktivitas. Mau kemana sih sebenarnya? Apa sih tujuan, ya, hidupnya? Apa, ya, untuk apa dia diciptakan dan seterusnya. Itu ketika dia tidak menyadari jati diri itu, dia akan bimbang, galau, ya. Berbagai macam persoalan ini, ya, yang ada dalam kehidupan ini makin membuat dia kacau balau. Maka sholat ini menjadi salah satu bentuk penyadaran kepada kita bahwa kita ini adalah abdun mamlukun lillahi azza wa jalla, hamba yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla. Bihaitsu kullama ansathu masyaghilud dunya wa alaqatuhu bil akharina hadhihi al haqiqata ja'atis salatu fadzakkarathu min jadidin bi annahu abdun mamlukun lillahi azza wa jalla. Ya, sehingga setiap kali dia mulai lupa, ya, akibat kesibukan dunia, ya, juga interaksinya dengan orang yang lain, itu membuat dia lupa dengan hakikat tadi, jati dirinya itu. Maka datanglah sholat yang terus mengingatkannya, ya, memperbaharui lagi kesadaran itu, ya, bi annahu abdun mamlukun lillahi azza wajalla, bahwa dia itu adalah hamba yang dimiliki oleh Allah azza wajalla. Itu yang pertama, ya. Di apa? Menyadarkan manusia, ya, bahwa dia ini adalah hamba yang dimiliki oleh Allah azza wajalla. Nah, spirit ini harus kita miliki ketika melaksanakan sholat, ya. Jangan sampai ada seorang muslim itu melaksanakan sholat sekedar rutinitas, ya, karena tiba lagi waktunya, disuruh lagi sama orang tua misalnya, ya, dia kerjakan. Kalau dulu ketika masih kecil boleh seperti itu, ya, dalam taraf belajar melaksanakan sholat boleh, ya, tapi kalau sudah balik, ya, sudah dewasa, sudah bertanggung jawab atas berbagai amalnya, maka dia sudah mestinya punya kesadaran beribadah dengan penuh keikhlasan, menyadari bahwa dia adalah hamba Allah Ta'ala. Yang kedua, sanian, hikmah yang kedua, rahasia yang kedua, ayastaqirra fi nafsil insani annahu la yujadu mu'inun wa mun'imun haqiqiyun illa Allah azza wa jalla. Agar tertancap dalam diri manusia, ya, menghujam betul apa? Bahwa tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberikan nikmat yang hakiki kecuali Allah azza wa jalla. Ini harus tertancap betul bahwa yang memberikan pertolongan, yang melimpahkan berbagai macam anugerah itu tidak lain adalah Allah Ta'ala. Wa in kana yara fid dunya wasa'ita wa asbaban katsiratan yabdu fi zahiri annaha hiya allati tu'inu wa tun'im.
Meskipun dia bisa melihat dia dalam kehidupan dunia ini ada berbagai macam wasilah, ya, berbagai macam sebab, ya, sebab-sebab yang banyak yang tampaknya secara zahir itu bisa memberikan pertolongan dan memberikan nikmat. Tapi dia harus menyadari walakinnal haqiqata annallaha sakhkharaha jami'an lil insan. Yes. Tapi hakikatnya sesungguhnya Allah lah yang menundukkan semua itu untuk manusia. Dan sampai misalnya begini, ya, dia merasa bahwa dia mendapatkan rezeki itu semata karena jerih payah dia bekerja. Dia sembuh dari penyakit itu karena misalnya ya obat yang diberikan, ya. Atau dia dioperasi misalnya, ya, organ-organnya diperbaiki kembali, lalu dia merasa itu karena dokter yang ahli, ya, dan seterusnya. Meskipun secara zahir, ya, itu bisa menampakkan hasil yang demikian, ya, tetapi ingat itu hanya wasilah, sarana. Hakikatnya, ya, walakinnal haqiqah, ya, tetapi hakikatnya annallaha sakhkharaha jami'an lil insan. Sungguhnya Allah lah yang menundukkan itu semua, yang mengatur itu semua untuk manusia. Nah, kesadaran ini terus dihujamkan melalui aktivitas sholat. Ya, kita berdoa misalnya kepada Allah, kita bahkan menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, bahwa hanya kepada Engkau lah kami ini menyembah, beribadah, ya, menyelaraskan seluruh amal kami dengan tuntunan-Mu. Wa iyyaka nasta'in, dan juga hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ya. Maka fakullama ghafala al-insanu wastarsala ma'al wasaitid dunyawiyyatiz zahirah, setiap kali mulai lelah, mulai lalai, mulai lengah manusia, ya, mulai dia lengah, ya, dengan berbagai macam fasilitas duniawi yang lahiriah tadi, yang dia kira itu yang melimpahkan nikmat, yang menyelamatkan dia, ya, dari doror, yang memberikan dia pertolongan dan seterusnya. Ja'atis sholatu tuzakkiruh, ya, datanglah salat yang mengingatkan dia terus-menerus bi annal musabbiba huwallah, bahwa sesungguhnya, ya, prima cause itu, ya, yang merupakan penyebab pokok, ya, sumber dari segala macam sebab itu tidak lain adalah Allah Ta'ala. Allah lah yang musabbib, Allah yang menjadikan semua tadi itu sebagai sebab. Fahuwa wahdahul mu'inu wal mun'im, dialah satu-satunya yang menolong dan memberikan nikmat. Waddaru wan nafi, yang bisa menimpakan mudarat dan juga bisa memberikan manfaat. Hanya Allah Ta'ala, ya, wal muhyi wal mumit, demikian pula yang menghidupkan dan mematikan. Ya, jadi jangan mengira bahwa tadi, ya, dokter itulah yang menyembuhkan, bukan. Ya, dialah yang menyelamatkan nyawa, bukan. Bukan obat yang menyembuhkan kita, bukan, ya, pertolongan medis yang menyelamatkan nyawa kita, bukan. Sesungguhnya yang menghidupkan dan mematikan secara hakiki itu adalah Allah Ta'ala, ya, yang memberikan nikmat, ya, keselamatan, menghindarkan kita dari dharar dan seterusnya, itu tidak lain adalah Allah Ta'ala semata. Dan salat menanamkan itu, menancapkan, ya, keyakinan itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ya, dua yang terakhir lagi, 3 dan 4-nya ada. Salisan ayyattakhizal insanu minha sa'ata taubatin yatubu fiha amma yakunu qad iqtarafahu minal asam. Juga digunakan, ya, dari salat itu. Manusia itu bisa menggunakan dari salat itu apa? Waktu untuk bertaubat. Nah, dia bertaubat, ya, di dalamnya itu, dalam salat itu, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan. Idzil insanu mu'arradun fi sa'ati yaumihi wa lailihi likatsirin minal ma'asi allati qad yash'uru biha wa qad la yash'ur. Sebab manusia itu memang selalu, ya, selalu berpeluang, ya, senantiasa terpapar dengan, ya, beragam bentuk kemaksiatan di setiap waktunya. Fi sa'ati yaumihi wa lailihi, setiap saat, ya, di siang hari, wa lailihi, malamnya juga. Coba kita lihat, apalagi di zaman sekarang ini, orang mau bermaksiat itu kan banyak sekali kesempatan untuk melakukan itu. Ya, kita ngobrol sama teman saja itu guyon-guyon, ya, dengan dusta agar dia tertawa. Nah, tadi itu ada kejadian begini-begini, dia ngarang gitu, ya, lucu-lucuan biar temannya tertawa.
Biasa begitu dalam pergaulan. Dosa itu. Saya kan tidak merugikan orang lain, Ustaz. Saya malah buat dia senang, tetap dosa. Ya? Jadi bercanda itu pun tidak boleh dusta. Ya. Berdagang orang dusta itu banyak. Ya. Belum lagi aurat yang mudah didapatkan. Ya. Bisa dibilang sekarang ini kita semua ini punya HP. Semua bisa akses internet, Masya Allah. Ya. Kemudahan tetapi juga apa? Menjadi seperti pedang bermata dua. Bisa memudahkan tapi juga bisa menjatuhkan kita ke dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan. Sekarang ini orang mau musyrik itu gampang sekali. Dulu di zaman HP masih SMS itu ada nama ketik rek spasi ramal misalnya. Saya nggak tahu ada nggak ketik rek spasi murtad, nggak tahu lagi. Apakah sudah ada waktu itu? Tetapi kan ya kira-kira seperti itulah. Orang sekarang mau musyrik, mohon maaf, mau cari pasangan zina, mau bahkan sesama jenis, ya mau mencari ini sekitar lokasi saya ini yang suka hubungan seksual sejenis siapa, bisa dengan HP mudah sekali. Nauzubillah. Ya, maka ya maksiat itu mengepung kita, ya, di berbagai tempat, di berbagai waktu. Maka ya, dan itu kadang kita sadari, kadang juga kita tidak sadari. Jadi qad yash'uru biha wa qad la yash'ur. Ya, kadang disadari, kadang juga tidak. Fatakunu salatuhul mutakarriratu bainal hini wal akhari tathiran lahu min tilkal ma'asi wal auzar. Maka salatnya yang terus dilakukan berulang ya di berbagai waktu. Ya, setidaknya ada 5 waktu yang Allah tuntunkan kepada kita, maka itu menjadi sarana pensucian dari berbagai macam maksiat dan noda itu. Ya, perbuatan dosa itu. Wa qad awdaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fil hadits alladzi rawahu Muslim. Nah, itu juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hal tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa? Masalus sholawatil khams, ya perumpamaan salat 5 waktu. Perumpamaannya itu bagaimana? Kama salinaharin, ya seperti nahar, seperti perumpamaan sungai ya. Kama salinaharin jarin gomrin ala babi ahadikum. Seperti perumpamaan sungai yang itu airnya berlimpah mengalir dengan deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Yaqtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Dia mandi di sana setiap hari itu 5 kali. Ya, itu perumpamaan ya salat 5 waktu. Apalagi salat ditambah lagi dengan salat sunnah yang lain, Masya Allah ya. Qal ya beliau berkata, ini Jabir bercerita, qala Al-Hasan berkata apa? Wa ma yubqi dzalika minad daron. Apa masih ada yang tersisa? Ya. Apa masih mandi yang seperti tadi itu, apa masih bisa menyisakan ya? Atau sungai airnya yang deras demikian rupa yang dia mandi 5 kali sehari minimal itu, apakah masih bisa menyisakan kotoran lagi? Itu pertanyaan retoris. Maksudnya ya tidak ada lagi yang tersisa, bersih ya. Jadi maksiat yang tadi mengepung dia dari berbagai arah ya, dengan sholat itu menjadi salah satu sarana taubatnya kepada Allah Ta'ala ya. Itu yang ketiga ya. Rabi'an, yang keempat, antakuna ghazaan mustamirran li aqidatil imani billahi ta'ala fi qalbi ya. Hikmah atau rahasia salat yang keempat itu apa? Menjadi nutrisi ya, yang berkesinambungan bagi akidah ya, keimanan kepada Allah Ta'ala dalam hatinya. Iman ini kan kadang dia menurun ya, bisa berkurang ya. Dengan sholat ya, mudah-mudahan ketika kita menghayati hakikatnya dengan baik, maka itu akan menjadi penguat keimanan kita kepada Allah Ta'ala ya. Fa inna mulhiyatid dunya wa wasawis syaitan ya min sya'niha an tunsiyal insana hadhihi al-aqidah wa in kanat maghrusatan fi qalbihi ya, karena dunia yang bisa melalaikan ini dan juga was-was dari syaitan yang memang tujuannya itu untuk membuat manusia lengah, lupa terhadap akidah ini, keimanannya,
Meskipun sebetulnya keimanan itu ada dalam hatinya. Coba lihat, orang itu beriman kan, iya, ya, Muslim, ya, beriman, tetapi bisa saja juga dia tertipu dengan apa? Dengan dunia ini, ya, dengan keindahan, dengan hiruk pikuk, kesenangan dan seterusnya. Yang sebetulnya itu semu, sementara. Tapi betapa banyak orang tertipu. Ya, bahkan betapa banyak dia tertipu dan menipu. Ya, hanya demi mendapatkan keuntungan sedikit, ya, dagangannya diakali. Ya, buah yang harusnya 1 kilo dijual, ya, ternyata tidak sampai sekilo. Banyak yang dia dapat dari situ? Tidak banyak sebetulnya. Ada orang jual 1 kilo hanya setengah kilo yang dia kasih? Ada? Rasanya tidak ada. Ketahuan tuh, terlalu banyak yang dia kurangi. Paling yang dia kurangi berapa? Ya paling 50, 100, sudah banyak sekali itu. Kalau barang 1 kilo dijual setengah kilo itu keterlaluan, itu orang dengan penglihatan mata saja sudah tahu ini dimanipulasi. Biasanya yang diakali itu kan sedikit, agar orang tidak menyadari. Jadi dia sudah tertipu dengan dunia, seakan yang sedikit itu bisa membuat dia bahagia. Dikiranya keuntungan sedikit remeh-temeh itu bisa memberikan dia kebahagiaan yang hakiki. Dia rela menipu orang lain dengan itu. Padahal tidak seberapa. Tidak seberapa. Ya. Maka ikhwafillah rahmatullahi alaikum, salat ini membantu kita mengokohkan kembali keimanan kepada Allah Ta'ala. Orang seperti tadi itu mengapa bisa melakukan? Karena keimanannya melemah. Dia tidak menyadari bahwa Allah Ta'ala itu senantiasa mengawasi. Tidak ada perbuatannya yang lolos sekecil apapun. Meskipun dia memanipulasi itu, ya, dagangannya sedemikian rupa tanpa ada manusia yang bisa melihat. Di tengah malam yang gelap gulita, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Ta'ala. Nah, kenapa bisa dia melakukan itu? Karena tidak yakin. Atau keimanannya sedang lemah. Maka sholat, ya, membantu dia untuk mengokohkan kembali keimanannya. Fa iza istamarra fi nisyanihi bisababin sirafihi ila dhadijil ahwa'i wasyahawati wal asdiqa. Kalau kondisinya tadi dia terus larut dalam kelalaiannya, ya, karena sebab dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, ya, atau bisikan teman-temannya yang pengaruhi. Ini juga pergaulan, hati-hati. Betapa banyak orang maksiat itu karena apa? Pergaulan. Coba narkoba itu karena pergaulan, mabuk-mabukan, berzina, ya banyak itu karena pergaulan. Salah gaul laki perempuan, ya pergaulan juga salah. Bisakah wanita dengan laki-laki berzina tanpa bergaul? Kan tidak mungkin, salah gaul. Nah, semakin dia, ya, terjebak dalam kondisi seperti itu, maka apa? Tahawwalan nisyanu ila juhudin wa inkar. Kondisi yang lalai, yang awalnya hanya lengah atau lalai, itu akhirnya berubah menjadi apa? Berubah menjadi juhudin wa ingkar. Berubah menjadi apa? Penentangan dan pengingkaran. Ya. Lama-lama apa? Meninggalkan sholat sedikit-sedikit. Akhirnya tidak mau sholat. Tidak peduli lagi dengan kesakralan pernikahan. Ya, pokoknya hawa nafsu diperturutkan. Tidak peduli halal haram, pokoknya bisa fly, ya, dan seterusnya. Itu kalau dibiarkan terus menerus, ya, makanya, ya, diantara hikmah sholat itu mencegah, ya. Karena kalau benih, ya, jadi awalnya orang itu kalau misalnya dia berdusta, ya, menipu orang lain, coba ingat pertama kali dulu waktu berdusta menipu, itu awal-awal itu ada penyesalan, bahkan mungkin ada kekhawatiran, aduh saya tadi ini salah omong, saya berdusta, saya berbohong, saya menipu. Ada penyesalan. Ya. Alhamdulillah kalau seperti itu, ya. Karena lazimnya fitrah kita manusia itu kan suka kepada kejujuran. Tetapi syaitan datang, hawa nafsunya datang membujuk dia, tidak apa-apa, dia kan tidak tahu. Toh yang kamu dapatkan juga sedikit. Akhirnya dia ulangi lagi, sedikit. Akhirnya apa? Menjadi mahirlah dia berdusta. Jadi mahir dia menipu. Awalnya menipu itu gugup, gemetaran, sekarang menipunya santai, sudah pro. Menipu itu sudah pro. Ya.
santai, seakan dia berbicara biasa. Ya, menjanjikan kepada rakyat, pilih saya begini-begini nanti akan dapat begini. Kalau sudah mahir itu gampang dia berpropaganda seperti itu. Ya. Awal-awal juga ketika masih polos, ya jangankan mendustai rakyat, mendustai temannya saja dia gugup, khawatir, ada penyesal. Tapi lama-lama ketika sudah berkubang, sudah banyak makan uang korup misalnya, awal-awal mengakali uang misalnya ya, disuruh misalnya ibu belanja, ada kembali 100, 200, tidak dikembalikan, itu kalau anak-anak yang masih polos itu kan rasanya bagaimana dia? Nanti dia akan datang omong, wah itu ada uang yang belum dikembalikan, ya segala macam. Tapi kalau lama terus menumpuk kemaksiatan ini, ya semakin membuat dia bergelimang dalam dosa itu. Akhirnya sekian ratus juta, sekian miliar itu mudah, ya, tidak membuat lagi dia gemetar, gugup. Bahkan bancaan uang rakyat itu kayak ngomong apa ya? Ya kayak orang diskusi bola saja santai begitu. Ini proyek apa lagi nih yang mau dibagi nih? Ini ada anggaran ini tahun sekian yang mau turun. Ya, kita dapat pelajaran beberapa hari yang lalu ada pejabat kita. Bayangkan tuh anggaran belum turun, tapi sudah dibagi-bagi proyeknya, dan itu bagi-baginya santai-santai gitu, kayak kongko ngomongin apa, kayak anak muda ngomongin apalah gitu ya, kita mau futsal di mana misalnya, kayak begitu cara ngomongnya, santai. Nauzubillah ya. Kalau kemaksiatan ini yang awalnya kecil membuat kita itu khawatir ya akan kedustaan itu, tapi lama kelamaan ini menumpuk menjadi nokta hitam yang semakin menggelapkan hati kita. Akhirnya semakin berkubang. Ya, kasyajaratil lati quti'a anhal ma, seperti beliau memberikan perumpamaan di sini, seperti pohon yang dipotong asupan airnya. Ya, ada batang pohon besar ya, potong batangnya. Akhirnya enggak dapat suplai air kan? Apa yang terjadi batang itu? Ya, tazbulu hina minaz zaman. Tidak lama dia akan layu. Ambil batang pohon, potong dia. Lama-lama dia layu. Summa yatahawwalu zubulu ila mautin wa tatahawwalu syijaratu ila hatabin yabis. Maka apa yang terjadi? Nanti batang pohon yang layu itu nanti akan mati. Ya, dan menjadi kayu kering saja. Begitu. Itu ibarat ya. Ibarat keimanan yang tidak dijaga. Ya, walakinnal muslima idza ma sabara 'ala shalah ya. Namun seorang muslim ketika dia istiqomah dalam melaksanakan salat, kanat ghazaan li imanihi, maka itu akan menjadi nutrisi bagi imannya. Ya, walam ta'udid dunya wa mulhiyatuha qadiratan ala id'afil imani fi qalbihi au imatatihi. Sehingga dunia dan berbagai macam kesenangan yang bisa melalaikan itu tidak mampu untuk melemahkan keimanan dalam hatinya atau bahkan mematikan keimanan itu. Karena sholatnya terjaga. Nah, itulah diantara hikmah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, 'anil fahsya, dari perbuatan-perbuatan keji, ya, perbuatan dosa besar. Ya, wal munkar, maupun juga perbuatan-perbuatan yang mungkar. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum ya. Satu poin lagi terakhir sebelum kita diskusi ya. Yang terakhir ini tentang tarikhu masyru'iyatiha. Ya, sejarah pensyariatan. Sedikit saja ya. Kalau yang biasa kita dengarkan pensyariatan sholat itu kapan? Kapan? Biasanya Isra Mi'raj orang bilang ya. Sebetulnya tidak persis juga begitu. Isra Mi'raj itu pensyariatan sholat 5 waktu. Tapi sebelumnya itu sudah ada sholat yang diperintahkan. Ya. As-sholatu minal ibadatil qadimati fi masyru'iyatiha. Sholat itu termasuk bentuk ibadah yang sudah terdahulu dalam pensyariatannya. Bahkan bukan hanya di masa umat Islam, di masa sebelumnya juga sudah ada. Mirip dengan puasa itu kan. Kutiba alaikumusiyam. Sholat ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga puasa. Sholat pun juga ternyata sudah disyariatkan ya di umat-umat sebelumnya. Itu disebutkan misalnya. Faqad qala ta'ala an sayyidina Ismail alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman terkait Sayyidina Ismail alaihissalam dalam surah Maryam tadi disebutkan, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya, bahwa Ismail itu senantiasa memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat ya, jadi salat dan zakat itu diperintahkan oleh Nabiullah Ismail. Wa kana 'inda rabbih mardiya, dan dia ya diridhai ya di sisi Rabb.
Faqad arafat hal hanifiyatu allati bu'itsa biha Ibrahim alaihi salam, ya, wa arafaha atba'u Musa alaihi salam. Itu bisa dikenali oleh para pengikut, ya, Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang lurus, yang hanif, ya, dan juga para pengikut Nabiullah Musa alaihi salam, ya. Wa qala ta'ala ala lisani Isa alaihi salam, dalam lisannya Isa alaihi salam pun juga ada ungkapan salat. Jadi orang dari kalangan Nabiullah Ibrahim, Ismail, ya, kemudian Musa, ya, lalu Isa alaihi wassalam, itu semuanya apa? Sudah mengenal, ya, syariat salat ini. Misalnya, ya, ungkapan Isa alaihi salam dalam surah Maryam juga, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diperintahkan, ya, Allah perintahkan kepada aku untuk apa? Salat dan zakat selama aku masih hidup. Selama hidup perintahkan. Wa indama bu'isa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini kulla sabahin wa yusalli raka'ataini kulla masa. Ketika telah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tuh salat 2 rakaat di waktu setiap pagi, 2 rakaat setiap petang. Itu awal-awal sebelum salat 5 waktu, ya. Nah, ini disebutkan qila wa humal maqsudatani biqaulillahi ta'ala khitaban linabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan bahwa itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala yang menyeru nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Mu'min ini. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Wasabbih bihamdi rabbik, ya, bertasbihlah memuji Rabbmu, maksudnya salatlah. Ya, bil ashiyyi wal ibkar, baik di waktu petang dan di waktu pagi. Ya, jadi ini bukan syariat yang baru, melainkan syariat yang memang sudah dikenal, ya, sejak masa-masa sebelumnya. Nah, kalau pas Isra Mi'raj itulah yang kita kenal dengan 5 waktu, ya, salat 5 waktu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum materi pengantar kita malam hari ini. Jadi memang untuk hukum khusus belum, ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan pada pertemuan mendatang kita sudah mulai bahas tentang sholat fardu, sholat maktubah yang diwajibkan. Ya. Tapi tadi sudah banyak pesan penting yang perlu untuk kita ingat betul, ya.